Ya, saudara-saudara, shalom. Saya bersyukur hari ini saudara-saudara beribadah di tempat ini secara onsite, tapi di rumah juga saudara-saudara beribadah secara online. Saya percaya kalau hati kita terarah kepada Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan akan menyatakan kemurahannya kepada kita. Hari ini kita masuk pada bulan September, dan tema pada bulan ini adalah tentang berjaga-jaga. Membuat diri kita layak bagi Tuhan, umat yang layak bagi Tuhan. Berjaga-jaga di akhir zaman. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai 13 saya akan bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sungsunglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saudara-saudara yang kekasih, di sini dikatakan tentang akhir zaman. Berjaga-jaga di akhir zaman. Apa sih arti akhir zaman? Saudara-saudara, banyak orang mengartikannya kiamat. Tapi bagi saudara dan saya, arti akhir zaman itu adalah Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Ya, akhir zaman bagi orang Kristen adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya bagi gerejanya. Yang dimaksud gerejanya adalah orang-orang yang berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Ya, karena tidak semua orang yang ke gereja itu adalah orang-orang yang berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Ya, jadi yang dimaksud dengan gereja di sini adalah orang-orang yang berjaga-jaga menantikan kedatangannya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang tidak pernah bilang kapan dia akan datang kembali. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus tidak bilang kapan dia akan datang kembali, kok tahu kalau kita di akhir zaman? Karena Tuhan Yesus memberikan tanda-tandanya. Maksudnya, supaya kita ini melalui tanda-tanda bisa memperkirakan, bisa bersedia kapan dia akan datang menjelang kedatangannya yang kedua kalinya. Kalau kita memang serius menantikan kedatangannya. Kalau orang tidak sungguh-sungguh menantikan kedatangannya, ya dia tidak tahu tentang tanda-tanda yang menyatakan kedatangannya yang kedua sudah mendekat. Dia berbicara tentang tanda-tanda, dan saudara-saudara, kalau bicara soal tanda-tanda, ya sebetulnya banyak. Sebetulnya banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita ini sedang berada di akhir zaman. Ya, apa? Gempa bumi. Tuhan Yesus bilang, menjelang kedatanganku akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Sekarang ini kalau saudara, tapi karena COVID, gempa bumi nggak dikabarkan ya. Hampir tiap hari terjadi gempa bumi di dunia ini. Perang. Memang perang bukan perang global, bukan perang dunia, tapi di mana-mana ada peperangan. Kejahatan. Kejahatan manusia bertambah-tambah. Ya, kejahatan manusia bertambah-tambah. Sakit hati sedikit bunuh.
Coba saudara konflik sama pemotor di jalan. Omongan pertama keluar apa? Saya bunuh kamu, gitu. Coba dengar aja. Ke pemotor itu, gue bunuh lu, gitu. Saudara, rasanya ngomong bunuh itu enak aja gitu. Terus tadi pagi saya terima satu posting yang menyatakan satu survei yang menyedihkan, mengerikan sebetulnya. Sebelum tahun 50, dari 100 orang, dari 1000 orang, ada 13 orang LGBT. Sebelum tahun 50, dari 1000 orang, ada 13 orang LGBT. LGBT itu banci, ya, waria. Kalau perempuan apa? Perempuan laki waria, ya. Kalau laki perempuan apa? Waria itu laki jadi perempuan, ya. Kalau wanita jadi pria apa jenenge? Lesbi, gay. Itu semuanya kalau digabung, dihitung, dari tiap 1000 ada 13. Itu sudah banyak. Tapi saudara, kita yang hidup di zaman sekarang, generasi Z, itu ahli-ahli juga sudah merasa bahwa ini akhir zaman, sehingga generasi yang lahir setelah tahun 2000 dikatakan generasi Z. Dari 1000 ada 159 LGBT. Berarti dari tiap 6 orang ada 1 yang LGBT. Komentar saya mengerikan, saya bilang. Ini data bisa dipercaya karena dibuat oleh Gallup. Gallup itu satu poll yang mempunyai nama di dunia, punya nama lain lah. Kalau poll Indonesia apa ya namanya itu, macam-macam itu ya. Itu sih Indonesia lokal. Ini dibikin oleh Gallup poll. Dia bilang 159 dari tiap 1000 orang adalah gay. Apa bukan tanda akhir zaman? Lalu apa? COVID ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Salah satu tanda kita sedang berada di akhir zaman. Setelah COVID ini masih banyak COVID lain, saudara. Bu, namanya apa? Ya, sudah pasti setelah COVID ini akan ada banyak COVID lain yang nggak tahu namanya apalah, macam-macam namanya, macam-macam penyakitnya. Saudara, kita ini betul-betul hidup di akhir zaman. Kalau kita serius memperhatikannya, kalau kita sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus, jangan ngitung, percuma dihitung, tapi dijalani. Ada banyak orang Kristen repot soal akhir zaman nanti ada chip, katanya gitu, ya toh? Chip. Apakah sekarang ini saudara ngantongi chip? Coba lihat di kantongnya ada chipnya enggak? Coba kalau ketinggalan di rumah, keluar, chipnya ketinggalan. Balik enggak? Ketinggalan istri, telepon, "Ma, nanti saya tunggu di sana." Ya, ketinggalan chip, pulang. Enggak bisa hidup sudah tanpa chip itu. Ya, ada orang yang marah-marah pernah WA ke istri saya, dia marah-marah, bukan marah sama istri saya. Dia itu memang tempatnya curhat orang. Ya. Dari mana tuh? Dari Tangerang atau dari mana gitu. Curhat, marah-marah. Kenapa? Internet di sana mati. Ya. Internetnya mati. Jadi dia nggak bisa WA-an. Dia telepon, dia marah-marah. Dia bilang, "Saya mau apa sekarang di rumah? Nggak bisa WA sana sini. No, orang kan sudah tergantung pada chipnya. Ada lagi chip yang di kantong saudara. Apa? ATM, kartu kredit. Kita ribut dengan vaksin, ada chipnya. Di kantongmu itu ada chipnya. Di kantong saudara masing-masing ada chipnya yang kalau ketinggalan sepasti saudara ambil lagi. Dan suatu saat karena kalau sering ketinggalan toh, apalagi sudah tua gini, ada orang bilang daripada sering ketinggalan dipasang di tangan aja apa.
Enggak kelihatan, kamu belanja tinggal gini atau gini. Kan enak. Omong kosong yang saudara-saudara dengar tentang cap-cip yang di luar itu. Di kantongmu masing-masing ini ada chip. Ada nggak punya HP? Ya. Realistis coba. Ya, banyak orang Kristen tidak realistis, terlalu mistik. Realistis, kita semua sudah tergantung pada chip ini. Suatu saat tinggal melangkah sedikit lagi aja gitu. Daripada repot-repot. Kartu ATM-nya dicuri orang. Apa namanya kalau di ATM dianukan orang itu apa namanya? Ya pokoknya gitulah ya. Repot-repot gitu. Pasang di tangan apa? Kan gampang. Nggak kelihatan kok. Pasti nggak kelihatan. Nggak kelihatan kok. Ya. Di Tiongkok, di Hong Kong itu orang sudah gak pakai kunci rumah di kondominium itu, pakai chip. Pakai chip. Ada teman saya cerita gini. Saya mau ke rumahnya, dia lagi di luar. Saya telepon terus dia bilang, oh ya gampang katanya. Sebentar lagi dia telepon lagi, sudah masuk aja, pintunya sudah dibuka katanya. Dibuka, masuk. Chip. Saudara, kita tidak realistis, orang Kristen banyak tidak realistis, mengingkari kenyataan. Di kantongnya chipnya banyak kok. Saya punya satu, KTP ada chip, ATM ada chip, ATM-nya berapa? BRI, karena pensiun ngambil dari BRI. Ada 3 mungkin ATM-nya ya, uangnya sedikit-sedikit semua tapi ada. Nah, berapa chip ini? Mau masuk tol chip. Saudara-saudara, ini akhir zaman. Jangan berkhayal tentang chip yang enggak ada. Chip yang ada itu loh, usahakan saudara tidak tergantung padanya. Sekarang pakai, tapi tidak tergantung padanya. Jadi kalau HP-nya ketinggalan, ya sebagian baiklah. Iya, karena kalau HP-nya ketinggalan tuh saya bilang diambil lah, enggak usah lah. Ya, biar kali ini enggak bisa dihubungi orang. Satu, gitu. Biar aja lah. Dompetnya ketinggalan, enggak boleh. Ada istri saya bisa nyetir, jalan terus. Kalau enggak harus pulang. SIM-nya ada chipnya lagi. Akhir zaman. Kalau sadar. Kalau enggak sadar, kita anggap semua itu biasa saja. Tahu-tahu wis kejeblos. Tahu-tahu sudah kejeblos. Nah, jadi berjaga-jagalah. Ya, slide berikutnya bilang begini. Matius 5 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Berjaga-jaga. Serius, waspada. Nah, tadi kita baca tentang perumpamaan 10 anak darah. Slide. Itu ada gadis yang bijaksana, itu adalah gadis yang berjaga-jaga. Ada gadis bodoh yang mengajarkan kita tentang bagaimana terlena di dunia ini. Saya tidak mau ngomong gadis bodoh lah. Percuma ngomong gadis bodoh. Soalnya, sorry ya, mungkin kita semua bodoh. Ya. Gadis bodoh itu, saya pernah baca gadis bodoh ini, memang betul-betul bodoh loh. Mbak pelitan tanpa minyak itu buat apa coba? Tadi ditulis tuh, membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Loh, buat apa pelita tidak bawa minyak? Coba baca di Alkitab saudara. Membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Baca, tulisannya di Alkitab kan kayak gitu. Ya, dalam semua versi tulisannya membawa pelita tapi tidak membawa minyak. Kecuali dalam bahasa Indonesia masa kini, bahasa Indonesia firman Allah yang hidup, itu dikatakan cuma ada minyak di pelitanya, tidak membawa persediaan. Pokoknya di Alkitab bilang, membawa pelita tidak membawa minyak. Buat apa coba? Buat apa coba? Jadi nggak usah dibahas lah. Sini pinter-pinter semua, nggak bakal kita bawa pelita tanpa minyak toh.
Bawa senter tanpa baterai, kalau sekarang nggak pakai baterai, sekarang senter langsung nyala. Saudara, kita belajar dari gadis bijak aja lah, ya, untuk bisa berjaga-jaga. Mari kita belajar dari gadis bijak untuk mendapat prinsip tentang hidup yang berjaga-jaga di akhir zaman. Ya, bagaimana sikap hidup yang benar di akhir zaman yang dicontohkan oleh 5 gadis bijak ini? Ya, saya katakan ini khotbah tentang gadis bijak, bukan tentang gadis bodoh. Ya, gadis bijak. Slide berikutnya. Yang pertama, Matius 25 ayat 3 dan 4 berkata, slide berikutnya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Apa artinya bawa pelita dengan minyak? Artinya itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Slide berikutnya. Saudara ingat ada nyanyian, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya toh? Pernah nyanyi semua enggak? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Itu Mazmur 119 ayat 115. Jadi pelita itu apa? Firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan orang percaya. Jadi membawa pelita yang menyala berarti dia hidup di dalam terang firman Tuhan. Yang menerangi jalannya itu firman Tuhan. Ya, dia hidup di dalam terang firman Tuhan. Itu 5 gadis yang bijaksana ini. Yang digambarkan oleh 5 gadis yang bijaksana itu. Membawa pelita yang menyala adalah orang yang hidup dalam terang firman Tuhan. Ini artinya hidupnya didasarkan firman Tuhan. Tindakannya didasarkan firman Tuhan. Pikirannya didasarkan firman Tuhan. Dalam segala keadaan, siap sedia dipimpin oleh firman Tuhan. Ya saudara, sekolah dipimpin firman Tuhan, tak nyontek. Dagang dipimpin firman Tuhan, tak nipu. Kerja di kantor dipimpin firman Tuhan, tak bolosan. Majikan dipimpin firman Tuhan, kasih gaji sepanjang wajar kepada anak buahnya. Di jalan raya dipimpin firman Tuhan, tak motong orang seenaknya. Parkir dipimpin firman Tuhan, tak parkir di muka pintu orang. Iya, tak seenaknya. Dalam segala hal dipimpin oleh firman Tuhan. Ada yang suka parkir di muka pintu orang. Pokoknya mandek boy. Yang punya rumah mau keluar, tidak ada orangnya lagi. Saudara, itu hal yang sepele. Tapi kalau dipimpin firman Tuhan, saudara tidak akan pernah melakukannya. Jadi membawa pelita itu berarti membawa hidupnya, membawa firman Tuhan. Ya. Maka janjimu kusimpan dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Saudara, kalau membaca apa jangan cuma memenuhi target ya. 2 pasal, 3 pasal, 1 pasal. Memenuhi target membaca apa percuma saudara. Kalau baca ikut apa, pada waktu baca, pikir, Tuhan, berdoa, Tuhan, apa yang mesti saya lakukan ya sesuai dengan firman yang saya baca hari ini? Tuhan, apa janjimu tentang firman yang saya baca hari ini? Tuhan, contoh apa, peringatan apa, nasihat apa yang saya baca tentang firman hari ini? Hari ini kalau abah kaum bapak itu baca tentang Yerobeam. Ya toh? Baca tentang Raja Yerobeam. Tuhan, Raja Yerobeam ini peringatannya apa ya? Gitu. Dipikir baik-baik, lalu saya enggak mau seperti itu. Itu adalah contoh yang buruk. Lanjutkan, tinggal 3 menit lagi.
Slide kedua. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Begini, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya pelita nggak ada minyaknya, mau nyala gimana? Dinyalakan, nyala sebentar terus padam toh? Padam. Saudara-saudara, pelita menyala, menyatakan firman Tuhan, hiduplah firman Tuhan. Menyalanya pakai apa? Pakai minyak. Zaman dulu pakainya minyak zaitun. Minyak ini biasanya dipakai juga untuk mengurapi. Minyak ini adalah berbicara tentang satu, Roh Kudus. Ya saudara, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengerti tentang firman Tuhan. Rasul-rasul itu tidak mengerti firman Tuhan. Dan pada waktu Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, terbuka pikirannya, paham akan firman Tuhan. Ya, Roh Kudus perlu diperhatikan. Kalau saudara memang percaya pada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, nggak main-main. Ya, kan ada yang main-main. Ada satu sopir di sebelahnya ini orang Kristen yang berapi-api, orang Kristen berapi-api ini ngeyel ngomong terus. Si sopir ini denger aja, lama-lama jenuh mungkin. Jadi pada waktu ditanya, mau terima Tuhan Yesus? Mau, katanya gitu. Jadi beres diem toh. Tapi pulangnya enggak ada perubahan. Pulangnya enggak ada perubahan, itu namanya mau-mauan. Pokoknya lu diem lah coba. Gitu ya. Saudara, kalau terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, di dalam hati kita itu ada Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kita itu mengajar kita, mengingatkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, harus dipimpin oleh Roh yang ada dalam kita ini. Ya, harus dengar-dengaran pada pimpinan Roh ini. Ya, dan itu membuat hidup kita berapi-api. Meskipun sedang berada dalam masa susah. Oh ya, saudara, kalau kita dipimpin Roh Kudus, susah, enggak KDRT. Itu kan bikin bunuh diri. Udah susah KDRT. Yang di KDRT istrinya. Padahal istrinya yang masakkan dia. Ini kan bunuh diri namanya. Udah susah KDRT kepada suaminya. Padahal suaminya itu yang kasih belanja dia. Banyak orang KDRT itu, saudara-saudara, tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Pokoknya kalau saudara melakukan roh KDRT, saudara dengar suara setan, bukan suara Roh Kudus. Dan di zaman COVID, PPKM kemarin, KDRT banyak sekali KDRT. Semua pada frustrasi karena nggak punya uang. Nah, nggak punya uang KDRT terus uang jatuh dari langit. Mau uang jatuh dari langit dengan KDRT, tekuk lututmu dan berdoa. Kalau memang saudara bukan pemalas. Ya, kalau pemalas masih tekuk lututnya sampai lututnya kaku, ya enggak ada apa-apa yang turun toh. Tekuk lututmu berdoa tapi jangan jadi pemalas. Hidup penuh dengan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Dan semua orang yang bisa bilang bahwa Yesus adalah Tuhan karena ada Roh Kudus di dalamnya. Ya. Ada Roh Kudus di dalamnya. Jadi gadis yang pintar ini bawa pelita menyala, hidup menurut firman Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Pelita menyala karena ada minyak. Minyak ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu memberikan kepada kita pengertian tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, Alkitab itu tidak bisa dipahami. Ya, tapi dengan Roh Kudus, saudara bisa memahami Alkitab itu dengan benar. Lalu yang ketiga, hiduplah akrab dengan Tuhan. Hiduplah intim dengan Tuhan. Ya, kalau enggak akrab sama Tuhan enggak dikenal. Seperti gadis bodoh itu. Ya, dia datang ketok-ketok pintu terus Tuhan bilang. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku enggak kenal kamu loh. Orang yang tidak hidup dalam firman, yang di dalam hatinya tidak ada Roh Kudus berarti tidak terima Tuhan Yesus, tidak dikenal oleh Tuhan.
Ya, mungkin sudah bilang, katanya Tuhan itu maha tahu. Tapi kenal itu beda. Saya tuh suka jalan. Sudah tua gini harus jalan, kalau enggak banyak penyakit. Di mana-mana orangnya Pak, dok, jalan lagi, dok. Herannya belum ada yang nyapa saya Pak Pendeta gitu, dok gitu. Saudara-saudara, istri saya tanya, siapa itu? Embuh, tak bilang. Tapi saya tahu dia, embuh ya. Tahu tapi nggak kenal. Ya namanya kenal ya kenal. Tuhan Yesus tahu semua orang di dunia ini. Allah Bapa tahu semua orang yang di dunia ini. Tahu, tapi kenal. Itu urusan lain. Hanya orang yang akrab dengan Tuhan. 5 gadis bodoh itu tidak hidup dalam firman, tidak ada Roh Kudus di dalamnya, tidak dikenal oleh Tuhan. Ya, tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, di tengah-tengah keadaan akhir zaman yang penuh dengan masalah dan tantangan ini, hiduplah intim dengan Tuhan. Di tengah keadaan akhir zaman yang penuh tantangan, kita dipanggil untuk semakin memiliki keintiman dengan Tuhan, agar senantiasa mendapat kekuatan yang baru di dalam Dia. Itu benar. Saya mau tambahkan, hidup intim dengan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan kenal kamu. Kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggilku, gimana bisa panggil namanya, mau nggak kenal? Ya toh? Terus saya bilang, siapa? Tahu. Namanya? Udah tahu. Terus kan nyopo? Ya tahu. Ya karena tahu. Ya karena tahu. Tapi namanya nggak tahu. Kalau namaku dipanggil, ku ada. Saudara, berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga. Simple, sederhana. Di tangan saudara ada pelita. Alkitab. Kalau HP apa? Ini kan Alkitab karena ini tab. Kalau HP apa? Ya. iPhone tab, Android tab, nggak tahu lah saya. Ada. Ya. Tapi tanpa minyak di dalamnya, saudara, percuma itu semuanya. Ya, percuma itu semuanya. Penuh, bukan penuh. Ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara, sebab percaya Tuhan Yesus. Ikuti dengan baik, saudara dikenal Tuhan. Yesus datang, kita bersuka cita. Yesus datang, kita bersuka cita. Jangan repot dengan chip yang di tangan dan di dahi. Repotlah dengan chip yang di kantong itu, saudara. Maksudnya, kalau beli-beli dengan kartu kredit ada isinya, enggak gitu ya. Nah gitu, bukan gitu maksudnya saudara ya, bukan gitu maksudnya. Sudah lewat limit, over limit, enggak gitu, bukan gitu maksudnya. Jangan tergantung, ya, jangan tergantung. Chipnya ada di OVO Pay, ada di GoPay, ya, ada di segala bidang kehidupan kecuali saudara beli di pasar sayur, pasar Kanoman, itu enggak pakai chip. Soalnya dikasih kartu kredit dia nggak mau, dikasih ATM dia nggak mau, dikasih HP mau. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan akhiri khotbah ini. Kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Saya minta saudara-saudara yang melayani maju ke depan, singer song leader. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebus.
Mari saudara-saudara, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Mu. Jamah kami semuanya yang di sini maupun yang di rumah, supaya kami masuk dalam perjamuan kudus menerima sebagai tindakan menerima tubuh dan darah-Mu kembali, mengingat kembali korban-Mu di kayu salib, hidup di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami juga melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan anggur dibagikan. Darah-Mu sucikanku, Darah-Mu beri kehidupan, Darah-Mu gantikan ku sebagai korban tebusan, sucikan ku seputih salju. Yesusku, korban-Mu mulia. Sungguh darah-Mu Tuhan sucikan kami, darah-Mu sucikan ku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikan ku sebagai korban tebusan, sucikan ku seputih salju. Yesusku, korban. Mari jemaat, mari saudara yang di rumah, kita bangkit berdiri. Angkat roti di tangan kanan saudara. Saudara-saudara jangan pandang roti ini sebagai roti ini saja. Tapi Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku dan darahku yang dikorbankan bagi kamu. Pandang Tuhan Yesus yang tubuhnya dianjurkan bagi kita, yang ada di balik dari roti yang saudara pegang ini. Pandang pada Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saudara-saudara, sebab apa yang telah kuteruskan, yang telah kukatakan kepadamu pada pagi hari ini juga, adalah apa yang telah diterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dihancurkan, tubuhnya diremukkan, dan oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Kita makan roti ini dengan beriman bahwa kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuhmu benar-benar makanan. Dan oleh bilur-bilurmu kami disembuhkan. Oh Ramasangkala Masangkala. Mari saudara kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat perjanjian kita dengan Tuhan, bahwa dengan darahnya kita diampuni dosanya, tapi dimeteraikan menjadi anak-anaknya, menjadi anak-anak Allah. Mari kita minum dari cawan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah
darahmu, gantikan ku sebagai korban tebusan, sucikan ku seputih salju. Yesusku, korbanmu mulia, oh darahmu sucikanku, oh darahmu sucikanku, oh darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu mulia. Mari kita berdoa saudara-saudara. Di tempat ini, di rumah masing-masing kita berdoa dengan bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas korbanmu di kayu salib, menjadi korban tebusan bagi kami, menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu dengan iman memandang kepadamu, orang-orang perjanjian-Mu, hidup di dalam terang-Mu, membawa pelita yang menyala. Di dalam kami ada Roh Kudus, karena kami percaya kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Oh haleluya. Karala masya katakanlah ya rala masya katakanlah ya rala masangka lama 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 sangka. Oh ramatakana ya rala masya lama 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 sangka lama 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 sangka. Oh Tuhan, kami memandang ke atas, bersiap-siap menantikan kedatangan-Mu. Hidup di akhir zaman ini, hidup sebagai mempelai Kristus, sebagai gadis yang bijaksana. Bekerjalah Tuhan dalam kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit di rumahnya, karena berbagai macam penyakit, karena COVID juga. Jamahlah saudara-saudara ini Tuhan. Jamahlah, jamahlah. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oh terima kasih banyak. Oh terima kasih banyak. Sambut kesembuhan yang dari Tuhan Yesus, karena Engkau oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di sini ada Stefani yang hari ini berulang tahun. Hamba-Mu tumpangkan tangan atas dia dan mendoakannya. Mohon berkat serta kasih karunia-Mu untuk saudara ini. Pimpin dia untuk membangun kehidupannya dengan baik, menjadi hamba yang setia, menjadi pemuji yang menyenangkan hati-Mu. Pimpin dia untuk membuat pilihan-pilihan yang baik dalam kehidupannya, yang benar, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Engkau memberkati dia, dan Tuhan Engkau juga memberkati banyak saudara-saudara lain yang berulang tahun dalam minggu ini. Lawatlah mereka. Berkat-Mu kiranya atas semua saudara-saudara ya Tuhan yang berulang tahun ini. Arahkan wajah-Mu atas mereka. Tidak berjalan sendiri, tapi hidup berjalan di dalam Tuhan. Diberkati dengan limpahnya oleh Tuhan. Berdoa Tuhan buat saudara-saudara yang sudah melayani dalam ibadah pertama ini. Tuhan Engkau menyertai kehidupan saudara-saudara ini dengan pimpinan Roh Kudus, dengan hadirat-Mu sendiri. Setiap langkah yang mereka ambil di dalam pimpinan Tuhan. Berkati akan hamba-hamba-Mu, akan saudara-saudara ini Tuhan yang pada pagi hari ini juga telah memberikan persembahan mereka, baik secara langsung di tempat ini, ataupun mereka yang mengirimkannya melalui transfer di bank.
Tuhan berkati akan semua yang memberikannya dengan sukacita dan sukarela, yang memberikan persembahan persepuluhannya kepadamu. Tuhan, Engkau menggenapi janji-Mu. Berkat untuk persembahan sukarela, berkat untuk persembahan persepuluhan yang Kau janjikan. Masing-masing ada berkatnya sendiri. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk masyarakat setempat di mana kami pada pagi hari ini beribadah. Mereka menerima kami beribadah. Kami berdoa untuk damai sejahtera masyarakat di Villa Kecapi Mas ini. Kami berdoa untuk berkat-Mu untuk masyarakat di Villa Kecapi Mas ini. Untuk semua satpam yang berjaga-jaga. Berkat-Mu, berkat-Mu. Ya Allah Tuhan, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Memandang kepadamu yang adalah sumber berkat. Kami tetap ada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.